Dalam unggahan yang beredar di jejaring sosial disebutkan bahwa selebgram Intan Nabila sebetulnya telah cukup lama mengalami kekerasan oleh suaminya itu. Lalu mengapa seorang korban KDRT biasanya butuh waktu yang lama untuk berani angkat bicara? Kita akan coba diskusikan hal ini bersama dengan aktivis perempuan Naila Rizky Zakiyah yang telah bergabung secara virtual bersama kami. Selamat siang Mbak Naila, apa kabar? Selamat siang Mbak Listia, kabar baik tapi cukup marah dan juga sedih dengan situasi yang terjadi pada korban ya Kak. Oke, sama halnya Mbak Naila. Kalau kita lihat sebelum kita ke kasus ini, kalau kita melihat dari data Simfoni PPA ini kan mencatat lebih dari 15.000 ternyata kasus kekerasan sejak Januari 2024 hingga kini. Dan data real time juga menyebutkan bahwa korban kekerasan ini didominasi oleh perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Kenapa perempuan ini lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ketimbang laki-laki? Apakah emang ada kaitannya dengan sikap patriarki kah? Betul, betul sekali Mbak Listia. Memang akar dari permasalahannya sebenarnya adalah ketidaksetaraan dalam relasi rumah tangga yang itu terjadi karena adanya budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat kita. Ada anggapan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin yang kemudian mutlak ya. Kalau pemimpin saja dia seharusnya bisa memimpin dengan baik begitu. Tapi kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah posisi yang absolut di mana laki-laki itu dianggap benar, punya kuasa terhadap keluarga dan lain sebagainya, maka kemudian perempuan akan menjadi subordinat gitu ya, akan berada pada posisi di bawah yang kemudian rentan mengalami baik itu eksploitasi ataupun juga kekerasan sebagaimana yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selain data Simponi sendiri, tadi Mbak Lestia sudah sebutkan, data dari kami di Jakarta Feminis, 40% dari pelaku pembunuhan terhadap perempuan di tahun 2022 itu adalah pasangan. Jadi kasus pembunuhan perempuan, 40% diantaranya itu terjadinya biasanya entah itu KDRT atau misalnya dilakukan oleh pasangannya, kekerasan dalam pacaran misalnya. Jadi ini hal yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan karena kekerasan justru muncul kemudian banyak terjadi di lingkungan terdekat korban. Pasangan sendiri yang justru menjadi pelaku. Dan itu salah satunya yang paling kuat adalah memang praktek-praktek budaya patriarki itu ya, yang menganggap bahwa oh saya berhak nih sebagai suami, saya tuh berhak untuk mendisiplinkan perempuan dengan cara-cara kekerasan itu tadi. Nah ini yang seharusnya kita perlu perlu akhiri ya, praktek-praktek bahwa laki-laki lebih berkuasa, laki-laki berhak untuk melakukan cara-cara kekerasan untuk mengatur perempuan ataupun anggota keluarganya, karena tidak hanya pasangan atau istri yang menjadi korban, anak seperti yang tadi kita bisa lihat juga di video itu juga bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Baik, Demikian nah Mbak Listia. kalau kita berkaca dari kasus yang baru ini terjadi, selebgram baru-baru ini, mengapa khususnya perempuan ini ya, mereka yang sudah berumah tangga cenderung memiliki atau memilih bungkam gitu, atau takut untuk speak up setelah menerima kekerasan oleh pasangannya. Kenapa mereka biasanya tidak berani untuk speak up? Nah, tepat sekali sih sebenarnya Mbak Listia. Memang kebanyakan korban itu tidak mau speak up, tetapi bisa dibilang bukan bungkam. Justru perempuan atau korban itu dibungkam oleh sistem, dibungkam oleh pelaku. Kenapa dikatakan dibungkam oleh sistem dan pelaku? Yang pertama, biasanya korban itu akan mendapatkan ancaman. Jadi ketika dia mau menceritakan pengalamannya, dia kan harus berhadapan dengan pelaku yang ada di sekitarnya. Pelaku kan hidup dengan dia sehari-hari. Dan bisa jadi ada ancaman-ancaman. Kalau kamu lapor sama ibumu, kalau kamu lapor keluargamu, maka saya akan melakukan kekerasan lagi. Atau Mbak Naila? kalau kamu, ya halo? Oke, silakan kembali Mbak Naila. Ya, jadi ada ancaman yang mungkin dilakukan, diterima oleh korban yang dilakukan oleh pelaku. Jadi korban tidak dalam kondisi yang aman ketika mengalami kekerasan, sehingga dia nggak bisa melakukan apapun, meminta bantuan ataupun menceritakan kasusnya karena ada ancaman dari pasangannya. Yang kedua adalah budaya patriarki tadi ternyata melahirkan ini victim blaming di masyarakat kita. Jadi masih ada praktek-praktek menyalahkan korban. Kenapa kok cerita kok misalnya kok nggak diturutin maunya suami dan lain sebagainya. Ada kalau dalam konteks ini ada anggapan menceritakan pengalaman KDRT itu adalah aib keluarga yang harusnya ditutupi. Justru yang masuk dalam kategori aib adalah melindungi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Itu adalah aib yang sebenarnya.
Jadi saya pikir dan kemudian ada juga masalah-masalah lainnya, ketiadaan akses layanan misalnya. Kemana kalau misalnya korban KDRT mau melaporkan kasusnya? Apakah langsung pada kepolisian? Bagaimana dengan keamanannya kalau mereka langsung lapor ke kepolisian? Jadi akses terhadap layanan itu penting sekali, sementara informasi tentang lembaga layanan yang bisa memberikan akses bantuan bagi korban itu juga sangat terbatas. Belum lagi pihak kepolisian yang banyak sekali kasus di mana kasus KDRT dibalikin. Oh ya udah kembali aja ke keluarganya, ini kan masalah keluarga, diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, nah apa kalau begitu yang bisa diupayakan dan bisa dilakukan oleh perempuan begitu ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangan? Kalau kita tahu kasus-kasus yang sudah viral ini biasanya ada videonya, ada rekaman CCTV-nya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kasus-kasus yang tidak ketahuan begitu Mbak? Apa yang bisa dilakukan? Karena kalau misalkan kita bicara adu fisik aja, physically mungkin tidak bisa kalah dan lain sebagainya. Tapi apa dari sisi lain yang harus diperhatikan dari hubungan rumah tangga begitu misalnya? Ya, yang pertama memang harus mempraktekkan relasi yang setara di dalam rumah tangga. Kalau kemudian sudah ada red flag bahasa anak sekarang gitu ya, ada red flag pasangannya melakukan kekerasan, jangan takut, jangan merasa salah ketika dia mau reach out. Ceritakan kepada teman terdekat, ceritakan kepada keluarga, sampaikan apa yang menjadi concern dari relasi yang tidak setara ini ketika sudah ada kekerasan. Lalu kemudian yang ketiga adalah coba cari bantuan. Nah, kami di Jakarta Feminis juga punya platform namanya carilayanan.com. Carilayanan.com adalah website yang berisi informasi tentang lembaga layanan yang bisa memberikan bantuan bagi korban kekerasan berbasis gender dan seksual, termasuk korban KDRT. Nah, ini informasi yang kemudian harus disebarkan ke banyak orang agar kemudian korban tidak merasa sendiri. Dia tahu bahwa kalau dia mengalami kekerasan, dia bisa minta bantuan. KPPPA, Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, itu juga punya hotline kekerasan Sapa 129. Maka ini juga penting, hotline-hotline sedemikian itu juga tersedia, sehingga ketika ada korban yang mengalami KDRT, dia bisa dengan cepat mendapatkan bantuan. Setidaknya bantuan itu nanti bisa membantu dia untuk menilai, mengakses sejauh mana kekerasan yang dialami itu berbahaya terhadap dirinya. Kalau sudah sangat berbahaya, tidak bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi, maka sudah saatnya dia reach out kepada bantuan-bantuan yang tersedia. Nah itu Mbak yang mungkin bisa dilakukan oleh korban. Yang terpenting adalah jangan pernah menyalahkan diri sendiri, dan terutama keluarga di sekitar, pertemanan juga tidak boleh menyalahkan korban, harus memberikan dukungan untuk kemudian korban bisa pulih, bisa mendapatkan keadilan dan juga pemulihan yang memadai. Oke, baik. Penting adanya support dari lingkungan sekitar dan juga keberanian dari korban untuk bisa speak up begitu ya. Semoga hal ini ataupun kejadian ini bisa menjadi pelajaran sehingga hal serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya aktivis perempuan Naila Rizky Zakia. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Listia.